Oke. Eh, Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawanku yang sudah menyempatkan untuk mempresentasikan hasil studi banding dari platform IRP open source. Jadi eh, untuk pembukaan kali ini saya mewakili teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan waktu di malam hari ini, saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan studi banding platform IRP open source yang sudah kita rangkum dari ada tiga untuk platform IRP open source-nya. Yang pertama ada Odo, yang kedua ada IRP Next, dan yang ketiga ada Dolibar. Oke, saya ditemani oleh Andreas Rio Christian dengan NIM 2023-230031. Kemudian ada Naufal Satriani 2023-230033 dan saya sendiri Said Abdul Azam dengan NIM 23-230021. Oke, langsung saja untuk di sini. Apa sih yang dimaksud oleh IRP itu? Jadi simpelnya IRP atau Enterprise Resourcing Planning itu adalah sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses nih bisnis dalam satu platform. Jadi satu sistem yang mengintegrasikan keseluruhan dari proses bisnis. Dari mulai keuangan, SDM, penjualan, hingga inventaris. Jadi dengan ERP ini semua data dan proses jadi terpusat di satu titik itu secara otomatis. Kemudian selanjutnya apa itu ERP dan kenapa kita harus memilih ERP untuk menjadikan itu suatu yang hal wajib ya diterapkan di suatu bisnis yang memang skalanya sudah menengah atau hingga sampai besar lah istilahnya skala besar. Jadi ERP itu sendiri eh, Enterprise Resource Planning itu sistem yang dimana difokuskan untuk mengintegrasikan dari berbagai modul. Contoh dari SDM, dari HR, dari keuangan dan juga dari produksi dan sebagainya macam ya. Jadi ERP ini memang sangat penting di dunia bisnis yang memang kompleks betul. Jadi studi banding ini balik lagi kita membandingkan nih antara platform open source ERP dari Dolibar, Odo dan juga ERP Next. Untuk kemudian dari ciri-ciri ERP open source itu terdapat ada 4 di sini kita rangkum. Yang pertama, kode sumbernya itu pasti terbuka. Jadi free atau 100% tidak ada lisensi. Kemudian dia bebas modifikasi dan distribusi. Selanjutnya, jadi dia tidak terikat oleh vendor atau vendor login. Terus yang terakhir dia biayanya cukup rendah atau bahkan gratis. Jadi memang di sini untuk tantangannya dengan IRP free atau open short itu kita memang butuh tim teknis yang cukup serta dokumentasi yang memang sering terbatas ya karena mungkin open source atau gratis dan juga customisasinya memang cukup kompleks. Oke, selanjutnya untuk Odo bisa dilanjutkan oleh kawan saya Andreas Rio, silakan. Ya, baik. Terima kasih Said Azam. Pertama-tama untuk platform IRP yang pertama yaitu Odo ya. Jadi Odo itu menggunakan bahasa Python ya, dan PostgreSQL. Nah, terus di sini juga tersedia versinya yaitu community atau komunitas ya, gratis. Sedangkan kalau di Enterprise sendiri itu berbayar. Nah, terus modulnya sudah lengkap, yaitu sudah tersedia CRM, akuntansi, SDM, proyek, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelebihannya UI-nya modern. Terus sudah
integrasinya kuat ya. Selanjutnya marketplace-nya juga luas juga. Nah, tapi di sisi lain ada kekurangannya, yaitu fiturnya canggih hanya di versi enterprise saja. Ya, balik lagi, enterprise itu bayar dibandingkan komunitas, itu kekurangannya. Selanjutnya ada di ERP Next. Nah, platform yang kedua ini dibangun dengan framework. Nah, terus 100% open source, lisensi AGPL versi 3. Nah, ini cocok untuk bisnis umum dan sektor vertikal. Nah, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian kelebihannya itu fleksibel ya, fleksibel, low code, maksudnya kodenya yang tidak terlalu banyak, terus mendukung multi industri. Nah, di lain itu juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah instalasi kompleks, terus butuh juga tim ya, tim teknis. Nah, selanjutnya ada Dolibar. Di platform yang ketiga ini, Dolibar menggunakan bahasa PHP, terus database menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Nah, ini fokus kepada UKM, kemudahan instalasi dan penggunaannya. Terus modulnya juga sudah termasuk CRM, keuangan, pembelian, dan proyek. Kelebihan dari Dolibar sendiri itu ringan, antar muka simple, cepat digunakannya. Kekurangannya itu fitur terbatas. Kemudian UI-nya klasik ya, karena tadi simple yang dibilang. Kurang cocok untuk enterprise besar. Jadi UKM yang menengah atau mikro cocoknya. Nah, kemudian di sini terdapat perbandingan modul dan arsitektur. Yang diantaranya Odoo, ERP Next, Dolibar. Nah, dari aspek modul, kira-kira Odoo ini sangat lengkap, modular. Nah, kalau di ERP Next, umum dan vertikal. Di Dolibar, modulnya esensial, ringan. Nah, dalam segi aspek arsitektur, Odoo menggunakan Python, PostgreSQL, dan kemudian ada ERP Next, arsitekturnya menggunakan Python dan MariaDB. Dolibar menggunakan aspek arsitektur PHP, MySQL atau Postgre. Nah, singkatnya ketiga platform open source ini, Odoo itu untuk perusahaan yang menginginkan ERP komprehensif dengan tampilan dan siap investasi lebih. Nah, kalau di ERP Next sendiri untuk institusi atau bisnis yang mengutamakan open source sejati dengan fleksibilitas pengembangan. Nah, yang terakhir Dolibar ya. Dolibar itu singkatnya untuk KM ya. Yang tadi saya bilang untuk mikro dan menengah. Ya, ringan karena ringan, mudah dan cepat dijalankan. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan kami Naufal Satriani. Oke, saya lanjutkan untuk bahasan selanjutnya adalah perbandingan fleksibilitas dan kustomisasi. Dari yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya, bisa kita jelaskan bahwa Odoo ini bisa dikustomisasi lewat Python, XML, dan Odoo Studio. Sedangkan ERP ini, dia fleksibel, tapi cocok banget untuk developer. Kalau kita berlanjut lagi ke Dolibar, ini konfigurasinya simple, tapi dari simpelnya ini, dia kustomisasinya tuh terbatas. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang keringkasan keunggulan dan kekurangan dari ketiga open source ini. Yang pertama ada platform Odoo. Keunggulannya itu modular, UI-nya modern banget, dan marketplace. Kemudian dibalik ke modernnya ini, dia memulai kekurangan. Itu fiturnya penuh, tapi dia harus berbayar gitu, nggak gratis sepenuhnya. Kemudian lanjut kepada ERP Next, keunggulannya adalah open source murni open source, fleksibel, tapi memiliki kekurangan yaitu teknis dan learning curve. Lanjut ke Dolibar.
Di Dolibar ini keunggulannya itu ringan dan user friendly banget nih. Tapi memiliki kekurangan, yaitu fiturnya terbatas dan UI-nya klasik. Lanjut, kalau kita bisa simpulkan dari ketiga open source ini, Dolibar, Odoo, dan ERP Next, Odoo ini sebenarnya cocok banget nih untuk enterprise dengan kebutuhan yang kompleks. Nah, sedangkan ERP ini ideal banget untuk organisasi dan yang berbau teknis lah. Kemudian di Dolibar ini pas untuk UKM yang butuh solusi cepat dan ringan. Jadi kesimpulan pastinya itu adalah kita pilih ERP sesuai kebutuhan, sumber daya TI, dan skala organisasi yang kita akan jalankan. Oke. Sekian mungkin dari kita, hanya itu. Semua yang kita lakukan, semua yang kita rangkum murni dari kita sendiri atas observasi yang kita lakukan terhadap 3 open source ini. Saya Noval Satriani dan teman saya Andreas Rio beserta Said Abdul Azam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.